Edi Mulyadi resmi tersangka dan langsung ditahan. Ancamannya 10 tahun penjara, kata Ramadan. Senin, tanggal 31 Januari tahun 2022, pukul 19.26 waktu Indonesia Barat. Pegiat media sosial, Edi Mulyadi melambaikan tangan saat tiba di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin tanggal 31 Januari tahun 2022. Edi diperiksa atas dugaan kasus ujaran kebencian berkaitan dengan pernyataannya tentang pemindahan ibu kota negara (IKN). Bareskrim Polri menetapkan Edi Mulyadi sebagai tersangka, Senin tanggal 31 Januari tahun 2022. Setelah diperiksa sejak pukul 10 pagi tadi, tim penyidikan Direktorat Tindak Pidana, Dirtipid, Siber Polri menetapkan pegiat politik di media sosial medsos itu sebagai tersangka ujaran kebencian. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karopenmas Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan, tak cuma menetapkan Edi Mulyadi sebagai tersangka. Tim penyidik Siber Polri juga resmi melakukan penahanan terhadap calon anggota legislatif gagal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada 2019 itu. Setelah dilakukan gelar perkara, hasil dari penyidikan menetapkan M sebagai tersangka, ujar Ramadan di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin, tanggal 31 Januari tahun 2022. Ramadan menerangkan, sangkaan yang menjerat Edi Mulyadi sebagai tersangka. Penyidik menjerat Edi Mulyadi sebagai tersangka pasal 45 ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (IT) 11/2008, junto pasal 14 ayat 1 dan ayat 2, junto pasal 15 UU 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, junto pasal 156 KUH Pidana. Ancamannya 10 tahun penjara, kata Ramadan. Kasus yang menyeret Edi Mulyadi ini berawal dari komentar terbuka tentang penolakan pemindahan ibu kota negara, dari Jakarta ke Kalimantan Timur Kaltim. Edi Mulyadi, dalam video yang tersebar di medsos dan YouTube mengucapkan kalimat-kalimat penolakan yang dinilai menghina masyarakat di Kalimantan. Edi Mulyadi menyebut wilayah ibu kota baru tersebut sebagai daerah yang tak layak dihuni oleh kalangan manusia dengan menyebut daerah ibu kota baru sebagai tempat jin buang anak. Edi Mulyadi juga menyebut wilayah ibu kota baru itu sebagai pasar yang dihuni makhluk-makhluk gaib. Kalau pasarnya kuntilanak, genderuwo, ngapain ngebangun di sana Kalimantan, kata Edi. Atas ucapannya itu, masyarakat adat di Kalimantan melayangkan protes dan ultimatum terbuka. Bahkan mereka melakukan pelaporan tindak pidana ke kepolisian di sejumlah daerah, termasuk di Jakarta. Pelaporan tersebut dilakukan karena mereka menilai Edi Mulyadi melakukan penghinaan terhadap masyarakat di Kalimantan. Ada sebanyak 3 pelaporan pidana yang dilakukan, 16 pengaduan, dan 18 pernyataan sikap dari berbagai elemen yang menolak pernyataan Edi Mulyadi tentang wilayah ibu kota baru tersebut. Ramadan melanjutkan, sejak kasus tersebut naik ke penyidikan sampai pada penetapan tersangka, tim Siber Polri sudah memeriksa sebanyak 55 orang. Sebanyak 37 diperiksa sebagai saksi, dan 18 orang ahli turut dimintakan keterangan, ujar Ramadan. Ramadan melanjutkan, setelah menetapkan sebagai tersangka, tim penyidik juga melakukan penahanan terhadap Edi Mulyadi. Setelah diperiksa sebagai saksi dan ditetapkan sebagai tersangka, penyidik untuk kebutuhan penyidikan melakukan penahanan tersangka Saudara M selama 20 hari di Rutan Bareskrim Polri, ujar Ramadan.